Siapakah yang tidak ingin hidup nyaman? Pasti semuanya ingin perumahan yang nyaman, kebutuhan hidup yang menunjang kenyamanan itu, lalu penghidupan yang nyaman, lingkungan yang nyaman, keluarga yang nyaman. Kenyamanan selalu diidam-idamkan banyak orang. Begitu pula kemudahan. Kita pingin semuanya serba mudah. Hidup ini sudah terlalu sulit, Pak. Jadi cari yang mudah-mudah saja. Yang praktis lah, jangan yang susah-susah. Dan kenyamanan serta kemudahan, dua hal yang selalu diidamkan oleh banyak orang, dikejar begitu rupa, diharapkan begitu tinggi. Tetapi justru kita seringkali lupa ada sisi buruk dari keduanya. Karena kenyamanan dan kemudahan yang selalu diidamkan itu sesungguhnya bisa justru membius hidup kita. Kenapa membius? Orang yang terbius itu tidak sadarkan diri. Dia bahkan seperti orang pingsan. Tidak tahu lagi tentang apa yang terjadi. Dan pada saat dia tidak sadarkan diri seperti orang pingsan, sesungguhnya dia juga mengalami yang namanya lupa diri, tidak sadar diri, dan juga lupa diri. Dan di dalam kehidupan iman kita, justru kenyamanan dan kemudahan ini kontraproduksi. Karena kenyamanan seringkali justru menumbangkan iman. Begitu pula kemudahan. Itu juga bisa membuat iman kita menjadi tidak tangguh. Karena semua serba mudah, pinginnya mau mudah, akhirnya jadi males ngapa-ngapain. Begitu juga karena ingin nyaman dan semua serba nyaman, akhirnya lalu untuk kesulitan yang sedikit saja atau ketidaknyamanan yang sedikit saja, kita sudah mulai protes, komplain habis-habisan dan tidak bisa terima keadaan itu. Memang benar-benar kita harus waspada agar hidup kita tidak terbius oleh kenyamanan dan kemudahan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 Taurik pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai 12 ayat yang pertama. Oleh sebab itu ia atau Rehabiam mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin ke segala kota kubu. Ia memberikan mereka makanan dengan limpahnya dan menyediakan bagi mereka banyak istri. Lalu pasal 12 ayat 1, Rehabiam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Apa yang dilakukan oleh Raja Rehabiam, putra dari raja yang terkenal yaitu Salomo, adalah sesuatu yang jadi pelajaran penting buat setiap kita. Rehabiam sesungguhnya mewariskan begitu banyak kekayaan dari sang ayah, Salomo. Dan karena segalanya serba ada, kehidupan yang serba mapan dan semuanya serba tersedia, kenyamanan yang tidak habis-habisnya dinikmati, serta segala kemudahan untuk mendapatkan segala sesuatu termasuk istri yang begitu banyak, itu justru membludak memenuhi hidup Rehabiam. Tapi sekaligus kenyamanan dan kemudahan yang dia alami itu bukan saja membludak memenuhi hidupnya, tetapi memperbudak dia. Dia telah diperbudak oleh kenyamanan dan kemudahan itu, sehingga dia tidak memberikan sebuah ruang untuk ketidaknyamanan dan ketidakmudahan yang terjadi. Dan karenanya kita bisa melihat bahwa kisah Raja Rehabiam ini menjadi sebuah teguran yang keras sekali. Karena belakangan kemudian di dalam 2 Taurik pasal 12 ayat yang kelima itu juga ada teguran Tuhan kepada Raja Rehabiam, yaitu bahwa ia telah meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan meninggalkan dia juga. Ini yang diungkapkan oleh Tuhan sebagai sebuah teguran bagi Raja Rehabiam yang begitu gandrung dengan kenyamanan dan kemudahan. Dan apa yang dicatatkan tadi di dalam pasal 12 ayat 1 dikatakan bahwa Rehabiam meninggalkan hukum Tuhan beserta seluruh Israel itu meninggalkan Taurat Tuhan, meninggalkan aturan-aturan Tuhan
ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Ini adalah sebuah hal yang seringkali terjadi ketika kekokohan dan keteguhan hidup kita, atau dengan kata lain kemapanan yang kita alami dan kita dapatkan, itu seringkali justru membuat kita akhirnya meninggalkan hukum Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhannya. Kita menjadi terbius oleh kenyamanan dan kemudahan itu. Dan apakah yang dibius? Tekad kita. Tekad untuk memuliakan Tuhan, tekad untuk beribadah, tekad untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukankah hari-hari ini ketika masa pandemi yang tampaknya mulai berlalu ini makin membuat orang-orang yang justru menjadi malas beribadah lagi, malas untuk bertemu dengan orang-orang percaya secara langsung, lebih suka lewat layar semata, dan tidak menjalin sebuah persekutuan yang sehat dan sosial yang baik ketika kesempatan itu sesungguhnya ada. Dan disinilah kenyamanan dan kemudahan yang sudah dialami dan dirasakan itu akhirnya membius tekad setiap orang percaya. Ini menjadi pekerjaan rumah yang maha berat untuk kita benahi dan atasi. Karena memang ketika tekad sudah terbius oleh kenyamanan dan kemudahan, kita menjadi justru patah semangat. Kita jadi justru malah semangat itu terkebiri. Tidak lagi bisa punya power. Tidak lagi punya keinginan atau hasrat untuk berbuat dan bergiat lebih lagi dari yang sebelumnya. Disinilah sebenarnya menjadi problem setiap kita di masa-masa sekarang ini. Sebagaimana Raja Rehabiam bersama seluruh Israel yang mulai meninggalkan Tuhan ketika hidup mereka kokoh, ketika mereka punya power, punya kekuasaan, ketika mereka sudah berjumpa dan diselubungi oleh kenyamanan dan serba kemudahan terjadi dalam hidup mereka. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Karena itu hati-hatilah dan waspadalah. Hari-hari ini ketika justru kenyamanan dan kemudahan sudah memandulkan iman kita, sudah mematikan semangat kita, sudah bahkan membuat kita tidak mau lagi untuk berbuat dan bergiat lebih dari yang sebelumnya. Hati-hati, di situ justru kejatuhan makin membuat kita terpuruk, makin membuat keadaan iman kita menjadi buruk, dan makin justru kita sulit tunduk kepada Tuhan. Kehausan untuk berjumpa dengan Tuhan dan umat Tuhan menjadi sebuah kehausan yang semata virtual, menjadi kehausan yang semata hanya layar ke layar, tetapi tidak begitu rindu untuk berjumpa secara langsung dengan berbagai macam dalih. Kan kita dilarang, aduh malas pakai masker, aduh merepotkan, ribet, mau ibadah saja mesti daftar ini itu dan sebagainya. Dan berbagai macam dalih dikemukakan dengan alasan apa? Tidak nyaman sekarang mah, tidak mudah untuk beribadah mah. Nah, disinilah justru sebenarnya kita sedang mulai terbius oleh kenyamanan dan kemudahan itu. Karenanya bagaimana jalan keluar untuk supaya kita tidak terbius oleh kenyamanan dan kemudahan itu? Fokuskanlah kembali hidup kita kepada Tuhan yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi spirit membangkitkan lagi semangat di dalam diri kita. Dan biar Tuhan sendiri yang boleh terus menumbuhkan lagi sebuah tekad untuk memuliakan nama Tuhan dan bersekutu dengan rekan-rekan seiman. Walaupun dalam pembatasan, tapi tetap ada gairah yang menyala-nyala untuk bersama-sama bersekutu, untuk bersama-sama membangun sebuah komunitas yang saling mengasihi lagi, untuk sama-sama bersemangat melayani bersama lagi, dan untuk bersama-sama semangat berbuat dan bergiat lagi lebih dari yang sebelumnya. Mari kita keluar dari bius kenyamanan dan kemudahan itu dan minta Tuhan mengobati hati kita, ditumbuhkan lagi kerinduan kita, dinyalakan lagi api cinta kita kepada rumah Tuhan, kepada umat Tuhan, kepada sebuah kerinduan untuk berjumpa yang makin menyala-nyala. Di dalam segala pembatasan tetap semangat kita jangan serba dibatasi dan mau dibatasi oleh pembatasan itu. Ayo semangat lagi, ayo semangat memulai kembali. Tuhan menyertai dan menguatkan kita semua. Amin.